Halo teman-teman Binusian, selamat datang di video tutorial untuk mata kuliah Web Programming. Topik yang akan dibahas pada video ini adalah implementasi MVC atau dengan kepanjangan Model View Controller. Yang pertama akan dibahas adalah Request dan Response. Request dan Response ini adalah salah satu metode komunikasi antar perangkat komputer, di mana masing-masing request dan respon adalah pesan yang dikirimkan oleh komputer. Nah, pesan itu memiliki sifat ataupun karakternya masing-masing. Pertama, pesan request adalah pesan yang menginisiasi komunikasi. Pesan request ini isinya adalah meminta data, akses, ataupun hal lain sebagainya berdasarkan kebutuhan komunikasi antar komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah pesan respon. Pesan respon adalah reaksi terhadap pesan request, yang mana isinya adalah memberikan data ataupun respon itu sendiri. Di sini ada ilustrasi sederhana mengenai komunikasi yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak satu dan pihak kedua. Pihak pertama sebagai pengirim request yang menginisiasi komunikasi, mengirimkan request ke pihak kedua. Ketika pihak kedua menerima request tersebut, pihak kedua akan mengirim pesan respon ke pihak satu. Nah, pada konteks web programming, si pengirim request ini adalah user, dan request tersebut akan dikirim ke server. Sebaliknya, si pengirim respon adalah si server, dan respon itu akan dikirim ke user. Lanjut, apa itu MVC? MVC adalah sebuah architectural pattern atau bahasa Indonesianya pola arsitektural pada sistem pengembangan sebuah program yang terbagi pada 3 komponen, yaitu model atau yang berhubungan dengan database, view atau yang berhubungan dengan interface ataupun antarmuka, dan yang terakhir controller atau yang berhubungan dengan logic. Nah, berikut adalah struktur sekaligus alur berjalannya program web pada framework Laravel. Pertama-tama user sebagai pengirim request mengirimkan request ke routing. Routing ini akan mengirimkan request tersebut ke controller. Controller berdasarkan logiknya bisa saja memanggil model atau bisa saja langsung ke view. Untuk yang memanggil model, dia akan meminta model untuk berhubungan dengan database untuk mengambil ataupun mengolah data-data tertentu berdasarkan kebutuhan tertentu juga. Jika tidak dibutuhkan untuk mengambil ataupun mengolah data di database, controller ini bisa saja langsung memanggil view untuk kemudian diberikan ke user sebagai respon dan sebagai tampilan user juga. Nah, selanjutnya adalah routing. Routing adalah mekanisme menghubungkan request dari user ke logic ataupun controller yang sesuai. Nah, di dalam routing ini ada yang disebut dengan routing table ataupun daftar alamat-alamat yang tersedia beserta dengan tujuan atau arah menuju logic yang sesuai. Berikut adalah salah satu contoh routing table. Di sini bisa kita lihat pada salah satu daftar alamatnya ada alamat home, yang mana request yang dikirim ke alamat home akan dikirimkan atau diarahkan menuju controller yang bernama book controller dan dijalankan pada fungsi index. Begitu juga dengan alamat-alamat lainnya
akan dikirimkan ke controllernya masing-masing dan ke fungsinya masing-masing yang sesuai. Nah, ini yang terakhir adalah blade template. Blade template adalah fitur tambahan pada blade yang dimiliki oleh Laravel. Gunanya blade ini untuk mempermudah proses pengembangan komponen view atau bagian antarmuka dari web tersebut. Fitur ini memampukan developer untuk melakukan dua hal utama ini. Yang pertama, memberikan dan mengambil komponen antar sesama view. Dan yang kedua, mengimplementasikan kode PHP pada view secara mudah. Langsung kita menuju implementasinya. Nah, untuk melihat implementasi secara langsung dari model MVC itu sendiri, kita akan menggunakan salah satu website sederhana yang bernama Giant Book Supplier. Website ini fungsinya menampilkan daftar buku-buku yang tersedia ataupun yang dimiliki oleh si supplier yang bernama Giant Book. Nah, di sini kita akan memastikan apakah berjalannya si model MVC itu sesuai dengan gambar ini. Nah, untuk nomor satu ini, si user mengirimkan request ke routing. Di sini, ketika kita mengakses alamatnya, ini alamat kosongnya, dia akan langsung mengarahkan ke laman home, yang mana ini adalah fungsi dari routing. Di sini ketika si web server menerima alamat kosong, dia akan meredirect ataupun mengarahkan ke laman home. Untuk contoh yang lain, misalkan kita klik home. Home ini, kalau kita lihat di tabel routingnya, dia mengarahkan request itu ke controller, yaitu book controller dengan fungsi index. Nah, di controller ini ada logic yang harus dijalankan. Nah, di sini kita lihat pada fungsi index, controller ini memanggil model book. Ini artinya book.2.2 ini, terus all dan kurung. Ini artinya si controller ini memanggil model untuk mengambil data semua buku-buku yang ada di database. Inilah alur yang ketiga dan keempat. Si controller memanggil model dan model ini mengambil data dari database. Database mengembalikannya ke model untuk dikasih lagi ke controller. Nah, ketika controller menerima data dari model, dia akan disimpan ke satu variabel ini, books, untuk kemudian dikirimkan ke view ataupun tampilan yang diberi nama ini, index, dalam tabel dalam folder pages. Di sini kalau kita lihat, tampilannya index ini. Dia akan menampilkan ini data ngeloop si buku-bukunya itu sebagai book, kemudian ditampilkan dalam kartu-kartu yang ada di sini. Satu-satu kartu ini. Nah, jadi request-nya itu adalah kita merequest ataupun meminta akses ke halaman home dan direspon dengan si servernya itu memberikan halaman home pada kita. Itu terjadi karena request kita diterima oleh si server. Karena ada kala juga di mana request kita itu ditolak. Ketika, contoh sederhananya, ketika alamat yang kita tuju itu tidak ada di routing table. Misalkan kita memasukkan alamat asal. Asal ini kan tidak ada. Jadi dia tidak mengirimkan ataupun responnya ini not found karena dia tidak tahu logic mana yang mau dijalankan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah blade templates. Kalau kita lihat tadi, blade templates itu
ada dua fungsinya, yaitu memberikan dan mengambil komponen antara sesama view. Jadi di sini contohnya, kita bisa membuat sejenis template. Di sini karena layoutnya di semua page sama, jadi bisa kita buat sebagai template. Templatenya itu di sini ada header, navigasi. Nah, ini yang akan berubah-berubah di bagian ini. Kayak di sini kan ini berubah tengahnya doang. Ini bisa kita kasih jadi yield ini memberikan akses kepada view lain untuk menggunakan data-data ini sebagai template-nya. Kurang lebih seperti itu. Misalnya di sini dia mengextend si template layout. Dia menggunakan template ini dan mengisi kolom si kontennya ini dengan isi ini kartu-kartu dari masing-masing buku tersebut. Jadi dengan Blade Templates ini kita bisa membuat berbagai macam view tanpa mengulangi kode yang banyak itu berulang-ulang kali. Kita tinggal mengextend kodenya itu seperti ini. Ini bisa kita panggil di publisher, bisa kita panggil di index, bisa kita panggil di kontak, dan kita bisa mengisi ini area yang diberikan dari template itu untuk diisi dengan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya adalah mengimplementasikan kode PHP pada view secara mudah. Nah, ini salah satu contohnya ada di publisher juga ada. Di sini kita bisa memanggil fungsi for each dengan menambahkan tanda ini aja add. Ini adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh si blade.php. Selain itu, kita juga bisa memanggil fungsi echo dengan kurung perawal 2 seperti ini. Jadi itu saja yang dibahas pada video ini. Semoga pembahasannya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.